Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan daring. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Dan untuk mata kuliah manajemen strategi pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan pengendalian strategi bagian 1 ya. Nah, masih kelanjutan daripada implementasi strategi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa setelah strategi tersebut dibuat, kemudian strategi tersebut perlu diterapkan atau diimplementasikan. Nah, kemudian kita akan melihat ketika strategi tersebut sudah diterapkan atau diimplementasikan, apa yang terjadi. Nah, nanti kita akan coba lihat hasil evaluasi daripada strategi yang sudah diterapkan tersebut. Dan bagaimanakah pengendalian strateginya. Nah, berikut ini ada tahapan-tahapan manajemen strategi. Jadi kita coba sedikit flashback ke belakang. Tahapan-tahapan daripada manajemen strategi. Yang pertama adalah mulai daripada pembuatan strategi itu sendiri yang mencakup pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan ya. Di awal sudah dijelaskan bahwasanya setiap perusahaan yang baik pasti memiliki visi misi yang jelas dan tujuan yang baik ya. Nah, visi misi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Begitu juga dengan tujuan jangka panjang. Ini betul-betul harus dibuat sebaik-baiknya oleh perusahaan. Kemudian, cakupan yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Artinya adalah bahwa perusahaan dalam hal ini setelah mengidentifikasi atau setelah membuat visi, misi, dan tujuan jangka panjang, yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar. Yang dalam hal ini adalah dari perusahaan-perusahaan pesaing. Perusahaan harus pandai mengidentifikasi ancaman apa yang akan terjadi dari perusahaan-perusahaan pesaing. Misalnya ketika perusahaan-perusahaan pesaing mengembangkan sebuah produk yang sama atau yang sejenis dengan perusahaan kita, kemudian apa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya bisa memenangkan dalam persaingan tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi peluang. Artinya adalah perusahaan harus pandai atau jeli dalam mengidentifikasi peluang pasar. Kita akan bisa melihat perkembangan pasar seperti apa. Nah, ada peluang yang muncul, perusahaan harus betul-betul bisa masuk ke dalamnya. Nah, kaitannya dengan masa pandemi COVID-19 ini bagaimana? Kalau kita lihat bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kegiatan-kegiatan operasional perusahaan betul-betul diminimalisir atau tidak seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Nah, ini betul-betul harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Tentu saja dalam hal ini di masa pandemi ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal PPKM ya, artinya di sini ada perusahaan-perusahaan tertentu yang kegiatan operasionalnya betul-betul dibatasi. Nah, bagaimana caranya supaya perusahaan bisa survive? Nah, ini betul-betul harus memiliki alternatif strategi yang bisa diterapkan. Solusi dalam menghadapi peluang pasar di masa pandemi ini. Nah, kita tahu bahwasanya di masa pandemi orang-orang bondong-bondong untuk tidak keluar rumah, dan ini berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat untuk produk, yaitu dengan memberi online. Artinya adalah peluang ini betul-betul harus ditangkap oleh perusahaan. Nah, berarti kalau begitu perusahaan tidak harus menjual produknya secara offline kepada masyarakat atau kepada pelanggan. Di jenis-jenis produk tertentu
memang ya. Nah, ini betul-betul harus pandai-pandai membaca peluang yang ada. Artinya dengan kondisi tersebut, ini sangat memungkinkan untuk perusahaan untuk melebarkan betul-betul luar biasa sekali ya jika memang perusahaan bisa menerapkan tersebut. Nah, kemudian yang bagian C, mengembangkan alternatif strategi. Artinya ketika strategi yang sudah dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya, perusahaan bisa membuat alternatif strategi yang lainnya supaya bisa menjalankan roda perusahaan dengan baik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bagian D adalah penentuan strategi yang paling sesuai. Artinya dari beberapa strategi yang ada, perusahaan bisa betul-betul memilih mana strategi yang paling sesuai yang dapat diterapkan. Seperti halnya kalau kita kaitkan dengan masa pandemi, nah bagaimanakah kondisi konsumen saat ini betul-betul harus direspon oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa menentukan strategi apa yang paling sesuai untuk menerapkan strategi tersebut ke pasar ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua setelah strategi sudah selesai, yang kedua adalah penerapannya. Yang pertama, penentuan sasaran operasional tahunan, kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kebijakan perusahaan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi strategi. Nah, jadi setelah strategi betul-betul diterapkan dan sudah berjalan, nah kita tinggal mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan tersebut. Yang bagian A, usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi, kemudian mengukur kinerja individu dan organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Nah, memang harus ada evaluasi ya, apakah strategi yang sudah diterapkan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Ini betul-betul dievaluasi apa kekurangannya, sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan koreksi ataupun tindakan-tindakan perbaikan ke depannya supaya lebih baik lagi. Kita ke slide berikutnya. Ini tadi ada sedikit kendala, mohon maaf ya. Coba kita kembali. Purnama mengambang, cuma berteman, bintang berkelipat dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Baik, kita coba ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah perbedaan evaluasi dan pengendalian. Jadi setelah strategi tersebut diterapkan, nah langkah berikutnya atau langkah akhir yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mengevaluasi dan melakukan tindakan pengendalian. Nah, lantas apa sih perbedaan evaluasi dan pengendalian? Nah, sebelum kita ke perbedaan, nah di sini sebelumnya kalian harus betul-betul memahami rumusan dan pelaksanaan dari strategi itu sendiri. Yang pertama adalah perumusan. Perumusan strategi ini artinya menyusun rencana strategi untuk mempersiapkan masa depan, sementara pelaksanaan adalah menempatkan rencana strategis dalam praktek. Nah, perbedaannya antara evaluasi dan pengendalian, untuk evaluasi sendiri adalah mengevaluasi untuk mengetahui seberapa baik rencana strategis dan seberapa baik penerapannya. Sementara kalau untuk pengendalian, yaitu informasi yang didapatkan dari evaluasi, memungkinkan untuk melakukan kontrol yang lebih baik ya. Slide berikutnya. Nah, adapun manfaat evaluasi dan pengendalian. Manfaat yang pertama adalah memberikan arahan. Nah, artinya adalah memungkinkan manajemen untuk memastikan apakah organisasi sudah mengarah ke arah yang lebih baik atau belum, seperti itu ya. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, memberikan panduan kepada semua orang. Artinya ketika strategi tersebut sudah berjalan dengan baik, sudah diterapkan dengan baik ya, ini akan menjadi motivasi sendiri, menjadi semacam cerminan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh jajaran perusahaan, termasuk karyawan, yang sama-sama sudah bersinergi dalam upaya mendukung pelaksanaan strategi. Nah, ini menjadi landasan untuk kinerja tersebut bisa diterapkan dan bisa dijadikan landasan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, terutama oleh karyawan. Kemudian yang ketiga, menginspirasi kepercayaan diri. Ini artinya lebih kepada memotivasi ya,
bagaimana karyawan tersebut bisa memotivasi dirinya sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya dengan adanya penerapan strategi yang lebih baik, dan tentu saja semuanya harus betul-betul bersinergi. Berikutnya, menghubungkan penghargaan dengan evaluasi dan pengendalian. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dalam hal penghargaan. Yang pertama adalah, apakah program kompensasi perusahaan mencerminkan kontribusi karyawan terhadap kesuksesan perusahaan? Kemudian berikutnya, apakah karyawan menghargai penghargaan yang dihasilkan oleh kinerja superior? Seberapa sering perusahaan memberikan penghargaan? Kemudian, apakah perusahaan membatasi pemberian hadiah untuk capaian tahunan? Apakah uang satu-satunya penghargaan? Dan apakah menggunakan data kinerja untuk merencanakan dan mengevaluasi rekam jejak? Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab, hubungan antara penghargaan dengan evaluasi dan pengendalian. Ya, ini sangat menarik. Artinya bahwasanya perusahaan maupun karyawan sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Nah, satu sisi memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan baik sehingga key performance indikatornya bisa tercapai, yang tentu saja dengan hal tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Kemudian di sisi yang lainnya, perusahaan juga dalam hal ini perlu memberikan perhatian kepada karyawan. Untuk karyawan-karyawan yang sudah mencapai key performance indikatornya dengan baik, nah tentu saja harus ada program-program yang dapat memotivasi karyawan. Misalnya saja adanya pemberian insentif ataupun tambahan-tambahan yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Nah, kita lanjut konsep evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, di mana proses evaluasi dilakukan untuk menilai apakah sebuah strategi dilaksanakan sesuai rencana. Kemudian hasil evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan dari strategi yang telah ditetapkan. Dan kemudian evaluasi merupakan tahapan final dari manajemen strategi. Nah, berikutnya adalah kegiatan evaluasi strategi fundamental. Nah, ada 3 kegiatan yang saling bersinergi satu sama yang lainnya. Yang pertama adalah pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal. Ini penting sekali dilakukan oleh perusahaan. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Mulai dari faktor internal perusahaan itu sendiri yang meliputi salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, ini betul-betul harus diamati mulai dari performa atau kinerjanya sampai dengan motivasinya. Dan juga faktor-faktor eksternal yang dominan di sini adalah faktor daripada pesaing perusahaan. Nah, kemudian berikutnya adalah ukuran kinerja. Artinya adalah ukuran kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Ini penting sekali dilakukan. Makanya setiap periode di perusahaan itu ada pengukuran kinerja yang disebut dengan key performance indicator. Dilakukan setiap periode, bisa mingguan atau bisa bulanan. Nah, salah satu tujuannya adalah supaya karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai kinerja maksimal, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, sehingga dengan adanya evaluasi dari kinerja tersebut, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap performa perusahaan. Nah, tentu saja yang harus dipahami bersama dengan adanya ukuran kinerja daripada karyawan, ini harus betul-betul diimbangi dengan adanya perhatian yang baik dari perusahaan kepada karyawan. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya tindakan korektif. Ya. Nah, artinya adalah setelah kita mengamati faktor-faktor internal dan eksternal, kemudian ukuran kinerja juga betul-betul dilihat oleh perusahaan. Nah, berikutnya sejauh mana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan strategi. Nah, tentu saja itu betul-betul harus dilakukan tindakan korektif. Nah, berikutnya proses evaluasi strategi. Ada beberapa pertanyaan penting dalam hal proses evaluasi strategi. Yang pertama adalah menentukan apa yang akan diukur.
Kemudian menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengambil tindakan perbaikan. Ini sangat penting sekali untuk dikaji. Misalnya poin yang pertama, menentukan apa yang akan diukur. Nah, perusahaan di sini ingin melakukan pengukuran terhadap apa? Ini betul-betul harus dikaji. Pertama, bisa melakukan pengukuran terhadap kinerja karyawan yang tentu saja akan mempengaruhi kinerja perusahaan, kemudian melakukan pengukuran terhadap produk, dan lain sebagainya. Berikutnya, menetapkan standar kinerja. Standar kinerja di sini bisa meliputi standar kinerja karyawan. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yang berkaitan dengan key performance indicator. Kemudian berikutnya mengukur kinerja aktual. Bagaimanakah kinerja aktual di lapangan karyawan setelah ditetapkan standar kinerjanya seperti apa? Nah, ini betul-betul nanti akan dilihat dan dievaluasi. Kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Ketika kinerja aktualnya di lapangan kita sudah ketahui, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membandingkan standar yang sudah ditetapkan, artinya dengan standar kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Apakah ada perbedaan, apakah ada perubahan atau perbaikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mengambil tindakan perbaikan. Nah, kemudian slide berikutnya, proses evaluasi strategi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengambil tindakan perbaikan, yaitu apakah penyimpangan yang terjadi hanya merupakan suatu kebetulan, apakah proses yang sedang berjalan tidak berfungsi dengan baik, apakah proses yang sedang berjalan tidak sesuai dengan upaya pencapaian standar yang diinginkan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus betul-betul diperhatikan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian kriteria-kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja. Apa saja? Yang pertama adalah posisi pasar, yang kedua kinerja inovasi, dan yang ketiga adalah produktivitas. Proses evaluasi strategi, di mana pimpinan harus memberikan suatu nilai yang menggambarkan tingkatan mengenai pencapaiannya. Jadi ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang status penjualan dan biaya untuk produk. Kemudian meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menyajikan laba operasi, biaya, dan beban. Dan yang ketiga di sini, perusahaan dapat meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai aktivitas kompetitif dan tren keseluruhan yang mempengaruhi setiap lini produk mereka ya. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk pertemuan yang ke-11. Bisa dipahami. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang ke-12. Terima kasih sudah menyimak videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.